Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikatan Persahabatan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 5 dan 6. Seorang bendahara memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Bendahara itu berkata, "Buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan minyak." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah menyampaikan perumpamaan tentang harga pendosa kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, Yesus menyampaikan juga perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur kepada para muridnya. Kata Yesus, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Saudara-saudari terkasih, lalu bendahara itu memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutang. Duduklah, lalu buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan minyak." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Dan kata orang itu, 100 pikul gandum. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kata Yesus, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang bapak yang jatuh cinta kepada seorang ibu. Tentu saja percintaan ini terlarang karena masing-masing sudah berkeluarga dan dikaruniai buah hati. Menyadari hal tersebut, sang ibu menarik diri agar tidak merusak kedua rumah tangga yang sudah terbangun, juga untuk melindungi keselamatan jiwa semua. Akan tetapi, sang bapak tak dapat menahan badai asmara yang tumpah ruah di dalam batinnya.
ia tetap berupaya untuk menghubungi ibu itu dan memberikan perhatian-perhatian kecil secara terus-menerus. Ketika pasangan hidup masing-masing mengetahui dan menegur mereka dengan sangat keras, sang bapak menghentikan manuver asmaranya sejenak. Namun, setelah situasi tenang, ia kembali melancarkan serangannya. Sang ibu sadar bahwa tindakan bapak ini salah. Namun, ia juga menaruh belas kasihan pada sang bapak. Maka, dengan bulat hati, ia masih bersikap sopan dan lembut dalam menanggapi perhatian-perhatian yang diberikan, sekaligus bertindak tegas manakala perhatian yang diberikan sudah mulai melanggar batasan. Saudara-saudari terkasih, sang ibu tidak menceritakan perihal ini kepada siapapun karena ingin menjaga hati pasangan hidup masing-masing. Ia menanggung sendiri dan menyimpannya diam-diam di dalam hati. Dengan bersandar pada pertolongan rahmat Tuhan, ibu tetap setia dan mencintai penuh keluarganya. Sementara ia juga bersedia memenuhi kebutuhan sahabatnya dalam batas-batas pertemanan yang wajar. Beberapa tahun berselang, tampaknya sang bapak pelan-pelan mulai mengerti. Meski cintanya masih menyala, namun ia tidak lagi mengekspresikannya secara terbuka. Sang bapak membawa cintanya kepada sang ibu setiap hari ke dalam doa kebaikan untuk masing-masing keluarga. Sesekali ia masih menghubungi ibu itu untuk menanyakan kabar. Sang ibu bersyukur penuh kepada Tuhan karena atas pertolongan rahmat-Nya, cinta kasih antar setiap manusia dapat terpelihara. Tanpa sang bapak mengetahui, ibu sesungguhnya sangat berterima kasih kepadanya karena cinta yang diekspresikan baginya itu menyembuhkan luka batin ibu secara paripurna. Maukah saya berhenti menghakimi dan menindas jiwa sesama dengan aturan-aturan kaku? Maukah saya mengedepankan kasih persaudaraan dengan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perumpamaan-Mu hari ini. Kami sadar, kami masih sering menerapkan ajaran-ajaran-Mu secara buta, sampai-sampai kami lupa bahwa cinta kasih melampaui segala tatanan hukum yang ada. Ajarilah kami untuk bersikap lembut, peka, dan selalu mengasihi. Ingatkan dan bantulah kami untuk berhenti menghakimi kesalahan sesama ataupun diri sendiri. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.